Klub Brugge. Kalian mungkin mengira kalau klub Brugge hanyalah klub kuram di kompetisi Eropa. Bahkan, sebagian dari kalian mungkin tidak memperhitungkan kalau utusan Belgia yang satu ini bakal melaju ke babak 16 besar. Namun kenyataannya, klub Brugge mematahkan semua ekspektasi. Peraih 19 titel Liga Pro Belgia ini berusaha menggapai asa mereka ke final pertama sejak 1978. Berdiri 133 tahun yang lalu, klub Brugge adalah salah satu klub tersukses di Belgia. Catatan trofi domestik mereka boleh jadi kalah dari Anderlecht. Namun untuk urusan bermain di kompetisi Eropa, klub yang kini ditangani Nick Hayen punya catatan spesial. Mereka adalah satu-satunya klub Belgia yang pernah bermain di final Liga Champions. Kompetisi UCL kali itu masih bernama European Cup dan klub Brugge pernah menembus partai final 2 kali. Kesempatan pertama datang pada tahun 1976 dalam sebuah partai final yang berlangsung di Anfield. Lalu, klub Brugge kembali masuk final Wembley di tahun 1978. Sayangnya, dalam dua kesempatan tersebut, Brugge selalu gagal merebut si kuping besar dan harus menyerah di tangan klub Inggris Liverpool. Lille. Ada yang masih ingat dengan mantan klub Eden Hazard? Lille bukanlah nama yang familiar di pentas Liga Champions. Sejak berdiri pada 1944 sebagai merger dua klub Prancis Olympique Lillois dan SC Fars, Lille tidak banyak ikut serta di Liga Champions. Keikutsertaan mereka musim ini tercatat sebagai keikutsertaan ke-9 mereka di kasta tertinggi sepak bola Eropa. Musim lalu, klub berlogo anjing mastif menunjukkan performa yang cukup bagus. Mereka finish di urutan 4 klasemen Ligue 1 untuk lolos ke Liga Champions musim 2024-2025. Lille bertekad memperbaiki rekor mereka di ajang ini, di mana pencapaian terbaiknya hanya sampai di babak 16 besar. Bicara soal performa, Jonathan David dan kolega tidak bisa dianggap remeh. Wakil Ligue 1 berhasil mengantongi 5 kemenangan dan 1 hasil seri di fase Liga. Catatan ini membuat Lille finish di urutan ke-7 alias 1 strip di bawah zona lolos langsung. Walau kemungkinannya begitu kecil, bukan tidak mungkin wakil Prancis yang satu ini bakal maju ke final pertamanya di UCL. Namun sebelum sampai ke Munich, Lille harus menghadapi finalis musim lalu Dortmund di babak 16 besar. Bayer Leverkusen. Siapa yang bisa melupakan cerita heroik Bayer Leverkusen di musim 2023-2024 lalu? Di bawah tangan dingin Xabi Alonso, klub yang berbasis di North Rhine-Westphalia ini sukses merengkuh titel Bundesliga pertama sejak berdiri tahun 1904. Raihan gelar tersebut terasa makin spesial karena Leverkusen sudah puasa trofi sejak kemenangan mereka di DFB Pokal 1992-1993. Di Liga Champions, Leverkusen adalah tim yang bisa dibilang sudah menjadi partisipan tetap. Laman resmi UEFA mencatat tim ini setidaknya telah 13 kali mentas di panggung tertinggi benua biru. Mereka pernah nyaris memenangkan trofi UCL pertamanya pada musim 2001-2002. Namun di Wolfsburg dipaksa menyerah 2-1 atas Real Madrid di laga final yang berlangsung di Hampden Park, Glasgow, Skotlandia. Musim ini Patrick Schick dan kolega punya misi untuk kembali bersaing di pentas tertinggi. Memori kekalahan atas Atalanta di final Europa League yang mengakhiri rekor unbeaten mereka musim lalu akan menjadi bahan bakar buat mencapai sesuatu yang lebih spesial musim ini. Leverkusen sendiri lolos ke babak 16 besar dengan finish ke-6 di fase Liga. Dan kini akan menantang rival senegara mereka Bayern Munchen di ronde pertama babak gugur. Arsenal. 13 gelar Liga Primer, 14 FA Cup, 2 Piala Liga, serta 17 Community Shield. Arsenal adalah tim tersukses di Inggris. Namun, predikat itu hanya berlaku kalau yang dihitung adalah trofi domestik. Kalau yang dihitung adalah trofi UCL, maka ceritanya lain. Di balik kesuksesan dan dominasi mereka di sepak bola Inggris, Arsenal belum pernah mencicipi bagaimana rasanya mengangkat trofi UCL. Untuk urusan partisipasi di Liga Champions, Arsenal termasuk salah satu langganan turnamen final. Ada lebih dari 20 partisipasi meriam London di kompetisi para raja ini. Sayangnya, pencapaian terbaik mereka hanya sampai partai final yakni pada 2006.
Sayangnya Arsenal kala itu harus takluk 2-1 melawan Barcelona di hadapan sekitar 79.000 penonton yang memadati Stade de France. 19 tahun pasca final paling diingat para fans Arsenal, tampuk kepemimpinan klub kebanggaan meriam London kini telah diambil alih Mikel Arteta. Walau secara trofi, murid Pep Guardiola belum punya catatan spesial, Arteta telah membuktikan bahwa Arsenal pesertanya adalah salah satu tim paling konsisten di Eropa secara performa dalam 5 tahun terakhir. Musim ini mereka lolos ke babak 16 besar UCL sebagai peringkat ketiga fase Liga dan akan menantang PSV Eindhoven di babak selanjutnya. Atletico Madrid. Kota Madrid adalah rumah bagi 15 trofi Liga Champions. Tapi sayangnya semua trofi UCL itu adalah kepunyaannya Real Madrid. Sementara saudara sekota mereka Atletico hanya kebagian mencicipi 3 final tanpa pernah memenangkan si kuping lebar. 2 dari 3 final tersebut bahkan dilakoni Los Colchoneros melawan kakaknya Real. Kisah Atletico di final Liga Champions seringkali berakhir tragis. Pada 1974 di final UCL pertamanya, Atletico berhasil menahan imbang Bayern Munchen hanya untuk dibantai 4-0 pada pertandingan replay. 40 tahun berselang, Atletico kembali ke final dan berhasil menahan imbang Real Madrid 1-0 sampai menit ke-90. Gol Sergio Ramos di masa injury time akhirnya memaksa laga berlanjut ke extra time. Atletico secara tragis kembali terbantai dengan kekalahan 4-1. 2 tahun setelah kekalahan di Lisbon, Atletico kembali tampil di puncak teratas menghadapi Real Madrid sekali lagi. Meski perlawanan mereka lebih sengit, Atletico sekali lagi kalah melawan kakaknya. Seperti arwah gentayangan, Atletico sampai saat ini masih sangat penasaran seperti apa rasanya menang UCL setelah 3 kali gagal di final. Apesnya, mereka akan langsung ketemu Real Madrid di babak 16 besar dan berpotensi sekali lagi mengulang kegagalan bertahun-tahun lalu. Paris Saint-Germain. Bicara soal penasaran trofi UCL, Paris Saint-Germain mungkin lebih layak diibaratkan sebagai arwah penasaran tadi dibanding Atletico. Sejak akuisisi pengusaha Qatar, UCL menjadi target utama yang dikejar oleh Parisiens. PSG pun rela menggelontorkan uang yang tidak sedikit jumlahnya demi trofi si kuping lebar yang mereka idam-idamkan. Sayang, pada kenyataannya PSG tidak pernah mendapatkan apa yang benar-benar mereka inginkan. Bintang-bintang beken seperti Edinson Cavani, David Beckham, Neymar, bahkan Lionel Messi tidak pernah bisa membawa piala UCL ke kabinet yang penuh dengan trofi Ligue 1. Pencapaian terbaik PSG hanyalah sampai ke partai final pada musim 2019-2020 ketika mereka takluk di tangan Bayern Munchen. Musim 2024-2025, PSG yang baru kehilangan Kylian Mbappe datang ke UCL dengan semangat yang benar-benar segar. Mereka akan menantang Liverpool setelah menendang wakil senegara mereka Brest dengan kemenangan agregat 10-0. Luis Enrique kini dihadapkan pada tantangan yang lebih besar untuk menguji apakah Enrique bisa mempersembahkan UCL untuk PSG sebagaimana yang ia persembahkan untuk Barcelona 10 tahun yang lalu. Itulah dia 6 peserta babak 16 besar UCL musim 2024-2025 yang belum pernah juara di kompetisi ini. Meski klub-klub ini belum punya si kuping lebar di kabinet trofi, secara performa mereka tidak bisa diremehkan. Sebagian dari mereka adalah klub yang lolos langsung tanpa melalui playoff. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Apakah bakal ada klub yang pecah telur di musim 2024-2025 ini? Atau juara yang lahir di Munich nanti adalah muka lama yang pernah mengangkat trofi UCL sebelumnya? Tulis nama tim yang menurut kalian paling berpeluang raih trofi UCL perdananya di kolom komentar ya.